يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azza wa asakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di kesempatan yang kesekian kali membahas sebuah kitab yang mulia dan membahas bab yang mulia, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Ini adalah salah satu rukun apa mas? Rukun Islam atau iman? Iman. Hasan. Rukun iman yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kenapa hal tersebut ditanyakan? Ini hal yang mendasar bagi seorang yang mukmin. Ini harus tahu. Yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah. Dan kita sudah sampai kepada dhabit as-salis, pada kaidah yang ketiga dalam beriman kepada malaikat Allah. Beliau menuliskan di sini al-imanu bi annallaha wakkalahum bi wadha'ifin 'azimah wa wadha'if 'azimatin wa a'tahum al-qudrata 'ala ta'diyatiha. Beliau mengatakan al-imanu, iman kepada Allah, beriman bahwasanya Allah itu memberikan tugas kepada malaikat dengan tugas yang sangat besar dan memberikan kemampuan kepada mereka, kepada malaikat tersebut dengan kemampuan yang sangat tinggi untuk menyelesaikan tugas yang begitu berat. Ini kaidahnya, bahwasanya Allah memberikan tugas kepada mereka. Yang perlu kita catat di sini, kenapa ini disebutkan bahwasanya Allah memberikan beriman itu kita mengikrarkan dan meyakini bahwasanya Allah itu memberikan tugas kepada para malaikat dengan tugas yang sangat besar dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kenapa ini harus dipertegas, ikhwah? Dalam beriman kepada malaikat Allah itu setidaknya ada minimal standar kadar minimal seorang mukmin dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Jadi seperti apa? Kadar minimal yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin tentang beriman kepada malaikat. Maksudnya standar minimal itu seperti apa? Standar minimal itu adalah apabila seseorang sudah memiliki standar ini,
maka sudah dikatakan orang tersebut sudah memiliki keimanan kepada malaikat. Apakah itu? Yang pertama, dia beriman bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat itu ada. Kita sudah pernah bahas yang ini. Kita sempat bahas yang di pertama kali, bahwasanya kita meyakini malaikat itu ada. Dan mereka diberikan tugas. Dan ini yang akan kita bahas. Nah, maksudnya apa? Kalau seseorang meyakini bahwasanya malaikat itu makhluk Allah dan ada, dan diberikan tugas di setiap malaikat tersebut, makhluk Allah yang namanya malaikat, dan mereka itu ada. Kadar minimal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yang artinya apabila seorang mukmin itu dia memiliki keyakinan yang seperti itu, bahwasanya malaikat itu ada, iya ada, yakin, betul. Malaikat itu siapa? Malaikat itu makhluk Allah, iya betul. Terus malaikat itu diberikan tugas, iya. Itu standar minimal seorang mukmin sudah dikatakan dia itu seorang yang beriman kepada malaikat. Berarti beriman kepada adanya malaikat. Beriman kepada malaikat, bahwasanya malaikat itu makhluk, bukan Rob. Dan mereka memiliki tugas. Jadi kalau orang sudah memiliki kadar minimal, paling tidak sekecilnya ini, dia sudah dikatakan beriman. Gak boleh dikatakan kufur. Ya, terus kalau misalnya dia nggak mengetahui nama-nama malaikat, misalnya, wah, malaikat yang meniup trompet siapa Ustaz? Aduh, ntar kalau nggak tahu saya kafir. Ah, itu dia. Itu tidak dikatakan kafir atau keluar dari Islam atau dia tidak beriman kepada Allah. Tidak. Dia cukup sudah dikatakan. Dan kalau dia misalnya tahu seperti apa konsekuensi, dia seorang misalnya penuntut ilmu, dia mengetahui bahwasanya namanya malaikat yang menurunkan, yang diperintahkan untuk membawa wahyu dari Allah kepada para rasulnya itu fulan namanya, misalnya demikian. Itu bagaimana? Itu adalah kadar tambahan, bukan kadar minimal. Paham Mas? Kadar minimal. Kalau dia memiliki kadar yang tadi disebutkan, itu dia sudah dikatakan beriman kepada malaikat. Kamu kalau nggak tahu nama-nama malaikat itu, nggak hafal, kafir. Tidak demikian. Paham? Ini disampaikan supaya kita tahu batas minimalnya, sehingga kita tidak mudah untuk menuduh sesama saudara kita. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya dia mengetahui tambahan daripada pengetahuan tentang malaikat, misalnya, malaikat A itu badannya sebesar pemikul ars itu besarnya sedemikian dan sedemikian. Itu bukan kadar minimal, tapi itu tambahan. Dengan seiringnya waktu, seorang penuntut ilmu dia memiliki kemampuan untuk mengetahui hal itu, justru itu akan menambah keimanan dia kepada malaikat. Artinya keimanan di sini bukan mengkultuskan malaikat sebagai Rob. Dulu sudah dijelaskan siapa itu malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak memiliki kekhususan secara khusus dalam bab rububiyah dan uluhiyah. Itu perlu dicatat dan perlu digarisbawahi, bahwasanya malaikat itu tidak memiliki kekhususan di dalam bab rububiyah dan uluhiyah, yang artinya bahwasanya mereka tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa menurunkan atau mengangkat atau menghancurkan kecuali dengan izin Allah. Itu yang perlu diyakini. Kenapa demikian? Karena sebagian manusia meminta rezeki kepada siapa Mas? Kepada malaikat.
meminta jodoh kepada malaikat, meminta uang kepada malaikat. Wah, itu antum lihat sendiri, tidak perlu diceritakan. Betul tidak? Ini menandakan bahwasanya perjalanan kita untuk berdakwah masih jauh. Antum mau jihad dari mana? Iman kepada Allah tidak benar, iman kepada malaikat tidak lurus, terus kita teriak jihad. Allah akan menurunkan bantuan kepada kita? Lah. Dengan iman kepada Allah yang betul, kita maju jihad, Allah akan menurunkan bala bantuannya sekian banyak. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW tidak menyerukan jihad kecuali di mana? Di mana? Fathu Mekah dimulai dari mana, Mas? Di Mekah. Hah? Taib. Siapa yang bisa jawab? Dimulai dari kapan? Hijrah. Berarti dimulai dari kota mana? Kota Madinah. Masya Allah. Hadiah. Kenapa, Mas? Karena untuk memperkuat akidah, Mas, memperkuat iman dia, baru kemudian maju perang. Ada yang perang itu bawa apa? Kekebalan. Ente mau selamat atau mencari surga, Mas? Kan gitu. Lihat, ini di zaman ini mau perang itu minta restu kepada wali, membawa ilmu kebal. Ini bukan mau perang. Nah, seperti itu. Intinya demikian. Bahwasanya malaikat itu adalah makhluk, itu bukan Rob. Jadi tidak memiliki kekhususan dalam hal rububiyah. Enggak memiliki hal yang demikian. Baik. Jadi kita harus meyakini bahwasanya dan membenarkan bahwasanya Allah itu memberikan mereka tugas yang sangat agung. Nah, tugas-tugasnya apa saja? Faminhum al-muwakkalu bil wahyi, dan sebagiannya itu diberikan tugas untuk membawa wahyu dari Allah Ta'ala kepada para utusannya. Siapa dia? Jibril. Seperti di dalam surat Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihi ruhul amin. Maka ruhul amin, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Ruhul amin. Nah, iman kepada malaikat tambahan-tambahan termasuk mengenal nama-nama mereka yang tadi disampaikan. Antum mengetahui bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan membawa wahyu. Titik. Itu sudah dikatakan orang iman kepada malaikat. Adapun nama-namanya itu adalah tambahan. Bukan wajib. Yang wajib dia mengatakan ada makhluk Allah namanya malaikat. Contohnya Jibril. Nama yang lain siapa? Ruhul Kudus. Terus Ruhul Amin dan sebagainya. Nah, itu tambahan, Mas. Nggak tahu itu pun bukan dikatakan dia kufur atau kafir atau keluar dari Islam. Paham? Seperti di sini. Nazala bihi ruhul amin. Ya tidak. Membawa wahyu. Ruhul amin. Jibril turun membawa wahyu. Baik. Terus sebagiannya wa minhum al-muwakkalu bil qatri wan nabat, yang sebagiannya diperintahkan diberikan tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Bil qatri wan nabat. Wa huwa, siapa dia? Mikail. Yang kalimat Mikail ini ada di ayat 98 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 98. Disebutkan wa man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang bermusuhan dengan Allah dan dengan malaikat
malaikatnya dan para utusannya dan Jibril dan Mikail. Sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini dikhususkan penyebutannya siapa? Jibril, Mikail. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril dan Mikail ini adalah malaikat yang paling mulia di antara sekian banyak malaikat, dikhususkan penyebutannya. Nah gitu. Ini sebagian kaidah disebutkan demikian. Kalau ada yang umum terus kemudian disebutkan, itu merupakan kekhususan bagi hal yang disebutkan tersebut. Nah, kemuliaan Mikail ini salah satunya disebutkan di dalam salat salat malam, doa iftitahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza warada dzikruhu fi sunnati ala ma taqaddama fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail annahu kana yaqul, ketika salat malam Nabi kita terbiasa menggunakan doa ini. Ini menunjukkan salah satu di antara malaikat ini adalah malaikat yang paling mulia, dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Di sini disebutkan, wahai Rabb, ya Tuhanku, Rabbnya Jibril yang memiliki Jibril, Rabbnya siapa? Mikail, dan Rabbnya Israel. Di sini disebutkan ketika Nabi melakukan salat malam. Ini menunjukkan bahwasanya Mikail ini punya posisi khusus di hadapan Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, maka disebutkan. Terus ada yang diberikan tugas untuk meniup sur. Apa itu sur? Kalau orang kita bilang trompet. Tapi apa itu sur? Nanti kita diterjemahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani huwa Israfil. Ini tugasnya nama siapa? Israfil untuk meniup sur. Apa itu sur? Maka para sahabat pun ada Arabi itu bertanya kepada Rasulullah, apa itu sur ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ma suru, kata Nabi kita, qarnun yunfahu fihi. Dia adalah tanduk yang ditiup padanya. Itu namanya sur. Sur itu apa? Tanduk yang kemudian ditiup. Kalau bahasa kita simpelnya apa? Trompet. Itu siapa yang tugas tadi? Israfil. Salah satu dalil mengenai tentang adanya Israfil ini, tentang peniupan sur ini, bahwasanya Rasulullah pun mengatakan bersabda sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa istama'a al-idhna mata yu'maru bin nafkhi fayunfakh. Bagaimana saya bisa berlezat-lezat di dalam hidup, kalau bahasa kita begitu, sedangkan ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sudah siap di dalam bibirnya, di depan bibirnya, dan siap untuk meniup, tinggal menunggu perintah untuk ditiup. Kalau orang mengetahui itu, bagaimana dia akan berlezat-lezat dalam hidup? Sekali diperintahkan hancur semuanya. Makanya kata Nabi kita, orang yang paling alim, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu was-sahibu al-qarni qad iltaqama qarna wastama'a al-idm mata yu'maru bin nafkhi fayanfuhu. Nah, itu lihat. Nabi saja khawatir yang orang jelas sudah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, sampai seperti itu. Bagaimana kita bisa menikmati hidup ketika as-sur, trompet yang terbuat dari tanduk tadi, sudah siap-siap untuk ditiup oleh malaikat siapa? Israfil, bukan Israel. Siapa yang kita kenal Israel? Pencabut nyawa. Ada malaikat Atid, Raqib dan Atid. Benar?
Enggak, nanti insya Allah. Sabar dulu. Ada Israil yang kita biasa dengar, ada Raqib dan Atid. Itu nanti. Nah, ini salah satu yang menjelaskan bahwasanya Israfil ada. Baik, terus selanjutnya wa minhum al-muwakkalu biqabdil arwah. Nah, ini ya, untuk memegang ruh. Ini dijelaskan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu, nanti di murajaah surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakan wahai Muhammad, yatawaffakumul malakul maut, diwafatkan, kalian itu diwafatkan oleh malaikat maut. Artinya malaikat maut itu diperintahkan oleh Allah untuk mewafatkan kalian. Alladzi wukkila bikum, yang memang untuk mewafatkan kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabbmu lah engkau dikembalikan. Malaikat maut namanya. Bukan siapa? Israil, bukan. Jadi Israil itu tidak ada. Yang ada malaikat maut atau malakul maut atau malaikat maut. Itu Israil tidak ada. Kenapa ini disebutkan? Karena menyebar di kalangan kaum muslimin. Ini sedikit tasfiyah dan tarbiyah. Dibersihkan kemudian dididik, diberikan penjelasan. Yang benar adalah malakul maut atau malaikat maut. Kenapa demikian? Kita tidak bisa atau tidak diperkenankan memberikan nama kecuali nama yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul kepada mereka. Tidak boleh menolak juga nama dari mereka yang tidak ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh memberikan dan tidak boleh menolak. Itu tugas kita sebagai seorang mukmin. Kenapa, Mas? Karena ini perkara yang gaib. Nah, yang kemarin khutbah Jumat yang lalu, perkara yang gaib itu harus diimani. Itu tugasnya seorang mukmin. Demikian. Terus wa minhum al-muwakkalu bil jibal, dan ada yang diperintahkan untuk menunggu gunung atau bertanggung jawab atas gunung. Dan ini pun juga pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pembangkangan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanadortu, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menceritakan atau mengkisahkan tentang ada malaikat yang di gunung yang bertugas. Fanadortu fa idza fiha Jibril, kemudian saya melihat Jibril. Fanadani faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah itu Jibril, kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita? Bahwasanya Allah sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kaummu kepadamu. Begitu. Wa ma raddu alaika, dan apa yang sudah dijawab oleh mereka. Jadi artinya kaumnya Nabi kita Muhammad SAW itu membangkang. Intinya singkatnya demikian. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal. Allah sudah mengutus malaikat gunung. Sudah diutus. Dengan sebab apa? Pembangkangan kaumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Lita'murahu bima syi'ta fihim, untuk engkau perintahkan kepada mereka sekehendak engkau. Mau diapakan itu malaikat gunung itu? Engkau perintahkan ngapain? Nurut. Nah, ini atas perintah siapa? Perintah Allah Rabbuna Jalla dzikruhu. Allah mengutus malaikat yang ada di gunung untuk tunduk kepada perintahnya Nabi. Jadi bukan menuhankan Nabi, Mas. Nah, gitu. Mosok malaikat aja
bisa tunduk kepada Nabi, masa kita nggak mau tunduk sujud kepada Nabi dan seterusnya. Ini bisa dijadikan hujah oleh sebagian manusia bahwasanya kita bisa menuhankan Nabi. Waliyadzubillah. Tidak demikian. Nurutnya malaikat gunung itu kepada Nabi atas perintah Allah, sebagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam. Taat kepada Adam atau siapa? Taat kepada Allah. Diperintahkan sujud-sujud, miring-miring, berbaring-berbaring, terentang-terentang. Sami'na wa ata'na. Gitu. Bukan menghambakan diri kepada Adam. Begitu juga bukan menghambakan diri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Itu salah paham namanya. Baik. Fanajani malakul jibal fasallama alayya. Kemudian malaikat gunung tersebut, penunggu gunung tersebut, yang menguasai gunung tersebut, itu memanggil Rasulullah SAW dan memberikan salam. Summa qala ya Muhammad. Kemudian ia memberikan sebuah perkataan kepada Nabi kita, wahai Muhammad. Faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an udbiqa alaihim ikhshabain. Lihat apa katanya? Karena Allah sudah mendengar jawaban dakwah antum kepada kaummu dan jawaban kaummu kepada Anda, maka bahasa kita, saya diberikan perintah untuk mentaati kamu. Apa saja yang kamu perintahkan. Kalau dua gunung ini saya timpakan kepada mereka, iya, sekarang dilaksanakan. Bahasa kita gitu. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang ngurusin gunung. Paham sampai sini? Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya di sana ada malaikat yang ngurusi tentang gunung. Faqala an-nabi bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Saya berharap dari mereka itu akan muncul manusia-manusia yang menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Ini bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Padahal kalau dibilang ini bukan umatnya Muhammad, karena nggak beriman, kan gitu. Umat secara syar'i bahwasanya yang dia beriman. Kaumnya lebih tepatnya gitu. Ini kasih sayangnya Nabi kita kepada kaumnya yang membangkang padahal, kan gitu. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya adanya malaikat yang mengurusi tentang gunung. Terus ini dipilihkan yang wa minhum hamlatul arsy. Ada yang memikul arsy, yang tugasnya memikul arsy. Arsy aja dipikul, Mas. Dalilnya adalah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang tugasnya memikul arsy. Apa artinya? Alladzina yahmiluna al-'arsya. Mereka malaikat yang memikul arsy. Waman haulahu, dan siapapun yang di sekitarnya. Dan ini dari para malaikat yang tidak memikul arsy. Jadi ada yang memikul arsy, ada yang tidak. Gitu. Ada yang memikul arsy dan sekitarnya. Apa katanya? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan cara memuji Allah, Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan, ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang di situ tugasnya memikul arsy. Seperti itu. Terus Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 18, ini jumlah pemikul arsy. Dijelaskan jumlah pemikul arsy. Apa kata Allah? Rabbuna jalla dzikruhu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah.
yang memikul arsy. Intinya ayat ini adalah ada berapa? 8 samaniyah. Al-Haqqah ayat 18. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang diserahi tugas untuk memikul arsy. Wa minhum khazanatul jannah. Ada penjaga surga. Dan sebagian mereka faminhum khazanatun nar. Ada yang menjaga neraka. Pemimpin-pemimpin penjaga neraka itu waru'asa'uhum 19. Berapa? Pemimpin mereka 19 penjaga. Itu pembesarnya, maksudnya pembesar penjaga neraka. Ini menunjukkan betapa sangarnya ada pemimpinnya. Sampai-sampai Allah pun menjelaskan bagaimana penduduk neraka tentang hal ini. Apa katanya? Di dalam surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina finnar, dan telah berkata penduduk neraka, orang-orang yang ada di neraka, mengatakan apakah? Li khazanati Jahannam, kepada penjaga jahanam, penduduk neraka, orang yang masuk neraka mengatakan kepada siapa? Penjaga jahannam, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu. Apa yang diminta? Yukhaffif anna yauman minal adab, ringankan 1 hari saja dari azab-azab ini. Lihat, diminta untuk meringankan azab. Tolong dong, izinkan, kalau bahasa kita begitu, izinkan kepada Rabb kalian. Ini yang ngomong siapa? Yang dimintai ngomong siapa? Yang ngomong itu orang yang masuk neraka. Ngomongnya kepada penjaga jahannam, kepada penjaga neraka jahannam. Tolong ngomong dong kepada Rabbmu untuk diringankan siksaan kami barang 1 hari saja. Lihat, saking pedihnya, sehari saja itu sudah sangat berharga bagi orang yang sudah masuk neraka. Itu 1 hari. Lihat betapa pedihnya neraka sampai diminta untuk meringankan, berdoa gitu. Terus bagiannya mereka ada yang solat di dalam Baitul Ma'mur. Yadkhulu fi kulli yawmin minhum al-Baitul Ma'mur 70,000 malak, thumma la ya'uduna ilaih. Ada malaikat-malaikat yang mereka bertugas untuk solat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur waktu itu disampaikan. Baitul Ma'mur itu kita kenal, kita ketahui dalam kasus apa ini? Peristiwa apa, Mas? Isra Mi'raj. Jadi kalau kajian Isra Mi'raj itu yang dikaji ilmu. Jadi kita tahu ada apa di sana. Ada Baitul Ma'mur. Bukan orkes. Bukan, ilmu, Mas, ilmu. Nah gitu. Oh, Isra Mi'raj itu ngapain? Bukan bagi makanan. Proses pemberian tugas yang sangat agung dari Allah kepada hambanya yang namanya Muhammad SAW. Di sana ada yang namanya Baitul Ma'mur yang disebutkan di Isra Mi'raj tersebut. Maka inilah kisahnya. Bagaimana malaikat itu di sana ada yang sholat. Sebanyak berapa? Sebanyak di sini adalah 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar dari awal sampai akhir, yang akhir nggak bakalan balik lagi. Lihat, itu menunjukkan apa? Banyak, bukan banyak, tapi banyak. Ini bukan mubalaghah, Mas. Memang ini ada dialek khusus sebuah daerah, nggak perlu disebutkan, karena itu daerah saya.
Bukan banyak tapi banyak. Ini mungkin saking pahamnya tentang ilmu apa namanya? Mubalaghah ini. Balaghah ini melebihkan sesuatu. Panas, Mas. Bukan panas. Type. Udah cukup ya. Karena ada yang sama kayak saya kayaknya. Terus ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mengunjungi orang-orang yang apa namanya? Berzikir. Artinya berzikir ini majelis zikir diterangkan oleh para ulama, ada malaikat yang tugasnya berkeliling untuk mencari majelis zikir. Majelis zikir, az-zikru di situ disebutkan adalah majelis yang membahas di situ Alkitab dan sunnah ilmu. Yang nantinya dengan ilmu tersebut seorang hamba dia bisa memahami siapa dia dan siapa Robnya dengan beribadah sebenar-benarnya ibadah. Itu namanya majelis zikir. Berangkat enggak bawa apa-apa, pulang jadi pinter. Nah itu dia. Itu majelis zikir. Begitu. Maka dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Bahwasanya malaikat itu Allah itu memiliki malaikat. Yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Mereka berkeliling di jalan, berkeliling di bumi untuk mencari ahli zikr. Fa'idha wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau. Dan apabila mereka, ini malaikat, menemui majelis-majelis ilmu, majelis yang di situ disebutkan Al-Quran dan sunnah yang dipelajari, majelis zikir, maka mereka saling memanggil. Tanadau. Mereka saling memanggil. Apa yang mereka katakan? Halummu ila hajatikum, maka ayo cepat sini selesaikan hajat kalian. Maksudnya malaikat memerintahkan kepada malaikat, ayo ini ada orang-orang majelis zikir. Ayo kita ada orang berkumpul menyebut nama Allah, mempelajari Alkitab dan sunnah ini nih, selesaikan tugas kalian. Nah gitu. Fayahufunahum bi ajnahatihim, maka mereka akan menaungi dengan apa namanya? Sayap-sayap mereka. Ini hajat mereka. Apa hajatnya mencari itu? Untuk menaungi mereka, memintakan ampun mereka kepada Allah dan seterusnya. Nah, itu hajat. Makanya di sini ini nih ada nih sekelompok orang gitu kan, mengingat Allah. Tanajau halumu ila hajatikum. Sini selesaikan hajat kalian. Hajat kalian ngapain? Untuk menaungi ahli zikir dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Ini menunjukkan betapa besarnya fisik malaikat. Nah, ini dia tadi yang mau disebutkan. Wa minhum al-kiramu wal katibun. Minhumul kiramu al-katibun. Ini ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan. Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan. Salah satu dalilnya adalah Qaf ayat 17 sampai 18. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ada dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri duduk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Lihat, tidaklah sebuah ucapan diucapkan kecuali di sana ada pengawas dan malaikat yang senantiasa hadir. Apa bunyinya tadi? Raqib dan apa? Atid. Pakai ain, atid. Lihat. Raqib dan atid ini bukan nama malaikat.
Terus apa Ustadz yang disebutkan di sini? Ini sifat pekerjaan mereka yang mencatat, pencatat dan pengawas yang senantiasa hadir di kanan dan di kiri seorang hamba. Raqib, pengawas, dan atid yang senantiasa hadir, yang mencatat. Gitu. Kata Al-Imam Mujahid fi tafsiril ayah, Al-Imam Mujahid mentafsirkan ayat ini. Nah, ini dia. Ini dia yang dinamakan al-manhaj. Apa itu? Kita memahami Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun salih. Bagaimana cara memahami raqib dan atid ini? Nah, gitu. Bukan pemahaman Fulan bin Allan. Lihat Imam Mujahid. Apa? Malakun an yaminihi wa akhar an yasarihi, kata beliau. Satu malaikat yang malaikat yang satunya ada di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Fa ammal ladzi an yaminihi fayaktubul khaira. Adapun yang ada di kanan, kata Imam Mujahid, itu mencatat siapa? Mencatat yang hal yang baik yang dikerjakan oleh seorang hamba. Wa ammal ladzi an shimalihi fayaktubus syarra. Adapun yang sebelah kiri tugasnya mencatat keburukan si hamba. Makanya tadi Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, jangan kata sampai perbuatan amal badan. Sampai di sini disampaikan oleh Rabbuna Jalla Dzikruhu, ma yalfidu min qaulin, tidaklah sebuah ucapan yang dikatakan oleh seorang hamba illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya itu ada raqib dan atid. Gitu. Paham, Mas? Jadi raqib dan atid ini adalah sifat malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Jadi bukan nama malaikat. Faham? Dikit lagi. Terus, dan sebagian mereka ada yang ditugasi untuk permasalahan alam kubur, bertanya kepada seorang hamba di alam kubur. Kita azan dulu. Benar ya? Thank. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita sambung sedikit. Wa minhum al-muwakkaluna bi fitnatil qabri wa su'alil ibadi fi quburihim. Ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan pertanyaan kepada seorang hamba yang dia itu sudah dikuburkan di dalam kubur-kubur mereka. Ini hadisnya panjang sekali. Yang jelas ada malaikat yang bertugas untuk bertanya di dalam kubur. Ini ana ringkas. Wa idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum, apabila seorang mayit sudah dikuburkan, maka atahu malakani aswadani azraqan, akan datang dua malaikat yang dia itu hitam legam, mungkin hitam kebiru-biruan saking hitamnya. Gitu. Makanya di sini kalimatnya adalah aswadani azraqan. Gitu, sangat hitam mungkin gitu. Terus yuqalu li ahadihima, maka disebut salah satunya namanya adalah al-munkar. Walil akhar an-nakir, munkar dan nakir. Siapa tadi? Munkar dan nakir. Kalau ada yang seperti ini kita yakini, kalau tidak, kan gitu. Baik. Fayaqulani, maka mereka pun mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Wahai mayit, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya tentang Muhammad. Dikatakan begini. Syahidnya, ini hadisnya panjang sekali kalau dibacakan. Syahidnya bahwasanya di sana ada malaikat munkar dan nakir. Munkar dan nakir yang bertugas untuk apa? Untuk bertanya kepada mayit setelah dikuburkan, setelah
pengantarnya atau keluarganya pulang. Maka di lafaz lain dijelaskan bahwasanya setelah terompah kakinya para pengantar itu terdengar oleh mayit pulang menjauh. Lihat, ini salah satu bukti kesedihan dan siksaan untuk mayit, yakni siksaannya salah satunya bentuk kesedihan dia ditinggalkan ahlul baitnya, keluarganya dia tinggalkan, itu merupakan kesedihan. Maka diminta untuk mendoakan mereka seperti itu. Terus ini tentang dua malaikat. Ini tentang berita bahwasanya di antara mereka ada yang ditugaskan dengan masing-masing tugas dengan tugas yang sangat besar dan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sifat mereka itu kuat. Sifat mereka itu kuat. Seperti Tahrim ayat 6. Dan jasad mereka, badan mereka diciptakan dengan sangat besar. Dengan sangat besar. Itu sifat-sifat mereka. Salah satunya Jibril. Di sini yang disampaikan innama huwa Jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil maratain. Saya tidak pernah melihat Jibril. Singkatnya, Nabi kita tidak pernah melihat Jibril kecuali dalam bentuk aslinya, kecuali cuma dalam dua kondisi. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini cerita langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini anak singkat karena waktunya pendek sekali. Yakni ketika ra'aitu munhabitan minas sama'i saddan 'idamu khalqihi ma bainas sama'i ila al-ard. Ketika turun dari langit itu sampai memenuhi sayapnya dari dari langit sampai ke bumi. Lihat, saking besarnya. Itu saking besarnya. Dan di riwayat lain diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, anna nabiyya ra'a Jibril lahu 600 janahin. Jibril itu memiliki berapa sayap? 600 sayap. Itu menunjukkan besarnya malaikat. Terus ada satu bukti lagi bahwasanya malaikat itu besar. Kata Nabi kita Muhammad SAW dari Jabir bin Abdullah, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamlatil arsh." Ini. Jadi Nabi kita diberikan izin untuk menyampaikan tentang sifat malaikat yang membawa arsy. Kayak gimana? Innama baina syahmati udhuni ila atiqihi. Daging telinganya sampai pundaknya, Mas. Singkatnya begitu. Berapa? Masiratu 700 amin. Lihat. Bukan 7 tahun, Mas. Jaraknya. Berapa? 700. 700. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Lihat besarnya. Kenapa, Mas, kok diceritakan besarnya seperti ini, Mas? Kok malaikat aja diceritakan besarnya? Toh kita juga gak bisa lihat kok. Iya tidak? Buat apa diceritain? Apa faedahnya? Allah lebih besar, Masya Allah. Khairan, Insya Allah. Kalau makhluknya saja besar, apalagi yang nyiptain. Yang dipikul itu jauh lebih besar daripada yang mikul. Taib. Yang mikul tadi ada berapa? Silakan. Masya Allah. 8. Taib. Satu lagi. Kita sedang membahas tentang beriman kepada malaikat. Itu salah satu rukun Islam, ya. Rukun iman. Berarti ada rukun iman, ada rukun Islam. Apa bedanya Islam sama iman? Silakan. Belum, silakan. Iman itu ibadah batin, kalau Islam itu ibadah zahir. Iman itu adalah perihal gaib. Kalau Islam membahas tentang yang zahir. Masya Allah, ini gimana ini ceritanya?
Taib. Oh, ini 1, 2, 3. Taib. Yang belum jawab ya, yang belum jawab. Kadar minimal beriman kepada malaikat. Makhluk Allah ada. Taib, Masya Allah, mumtaz. Gak tidur. Insya Allah nanti diambil. Taib, Masya Allah, Masya Allah. Masih. Ini jebakan. Tugasnya malaikat raqib sama atid apa? Hah? Gak ada. Masya Allah, ini udah masuk semua ilmunya kan gak ada ya. Kan malaikatnya aja gak ada. Itu sifat dari malaikat. Karena dapat semua gak jadi. Cancel dulu. Taib. Nah, ini agak dulu udah pernah Anda sampaikan. Karena ini gak jadi, berarti level pertanyaannya meningkat. Kalau terkumpul 2 kalimat sahih. Tadi sudah ya. Islam sama iman. Kalau dia terpisah, artinya apa? Satu nas isinya Islam saja, atau Nabi menyebutkan Islam saja, atau Nabi menyebutkan iman saja. Artinya apa, Mas? Karena kita membahas tentang iman. Kalau di dalam sebuah nas, hadis atau ayat, di situ cuma disebutkan iman saja, artinya apa? Atau disebutkan Islam saja, artinya apa? Silakan, waktunya udah mau habis. Sudah? Tayyib, buat pekan depan. Nanti silakan diambil. Cukup sampai situ. Tentang besarnya malaikat dan diutusnya para malaikat dalam berbagai macam bentuk. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat menyerupai manusia dan seterusnya. Insya Allah nanti dibahas sekilas. Dan ini akhir dari pembahasan tentang iman beriman kepada malaikat. Yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.